Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar. Yuk kita belajar hari ini dengan penuh semangat dan pikiran yang positif ya. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan bermanfaat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen. Bagi murid yang dipanggil namanya, tolong angkat tangan dan jawab hadir dengan jelas. Ibu mulai ya. Aldi Aditya, hadir. Bella Khairunisa, hadir. Dinda Yunisari, hadir. Heri Setiawan, hadir. Lastri Aprilianti, hadir. Muhammad Akbar, hadir. Zaki Al-Fauzan, hadir. Alhamdulillah semuanya hari ini bisa hadir ya. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kali ini yaitu bernyanyi, mengenal tanda baca, sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu gak lagu Abang Tukang Bakso? Oke, bagus. Udah pada tahu ya. Kita pakai nada lagu tersebut, tetapi liriknya diganti, oke? Nah, sebelum itu, kalian juga harus pakai gerakan. Nah, jika kalian mendengar kata titik, tangan kalian mengepal, oke? Mengepal. Jika kalian mendengar kata koma, tangan kalian menyerong. Oke, menyerong ya. Jika kalian mendengar kata tanda tanya, tangan kanan kalian membentuk huruf C dan tangan kiri kalian mengepal lalu ditaruh di bawah tangan kanan. Paham ya? Nah, satu lagi, jika kalian mendengar kata tanda seru, tangan kanan kalian tegak lurus seperti ini dan sama. Tangan kirinya mengepal dan ditaruh di bawah. Ini tanda seru. Ingat ya semuanya. Mari berkenalan dengan tanda baca. Ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma. Tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah lupa, hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya. Jangan lupa, ayo hafal segera. Wah, seru ya bernyanyi sambil mengenal tanda baca. Oke anak-anak, kali ini kita masuk ke dalam pembahasan materinya ya. Hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sering kita temui saat menulis. Nah, siapa yang tahu apa itu? Betul, tanda baca. Hari ini kita akan fokus bahas tanda baca titik dan tanda baca koma. Anak-anak, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Ingat ya, kalimat pernyataan bukan pertanyaan karena itu berbeda, oke? Kalimat pernyataan itu seperti apa sih? Kalimat pernyataan yaitu kalimat seperti saat kita ingin memberitahu sesuatu. Misalnya, ayah membaca koran, titik. Nah, di akhir kalimat kita menggunakan tanda titik karena kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan. Oke, selain itu, tanda baca titik juga digunakan pada singkatan. Nah, singkatan yang dimaksud ini yaitu seperti singkatan dokter menjadi DR titik, sarjana pendidikan menjadi S.PD, dan atas nama menjadi A.N. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh ya. Misal,
Budi adalah seorang dokter. Nah, untuk penulisan nama Budi dan gelarnya, kita bisa menulis Dr. Budi. Nah, contoh lainnya seperti nama ibu. Misalnya Gia Pratiwi Mardianti, S.Pd. Nah, S.Pd itu sarjana pendidikan. Oke. Bagaimana? Udah paham belum? Nah, ada lagi nih fungsi dari tanda titik ya, yaitu tanda titik juga berfungsi digunakan pada angka dalam penulisan jam atau tanggal. Namun, hal ini khusus dalam penulisan kalimat, oke? Jadi, contohnya, pukul 8 kami memulai belajar. Nah, tanda titik tersebut digunakan pada penulisan jam untuk memisahkan waktu jamnya dan menitnya. Kan pukul 8 kami mulai belajar. Nah, untuk penulisan jamnya 08.00. Titiknya itu sebagai memisahkan antara jam dan menitnya, oke? Gimana anak-anak? Sudah paham kan penggunaan tanda baca titik? Bagus, kalian paham ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda baca koma dan mengenal fungsinya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan hal-hal yang berurutan, seperti kita menulis daftar barang. Ingat ya, hal-hal yang berurutan. Misalnya, saya membawa tas, buku, dan pensil. Nah, terdapat beberapa barang ya di dalam kalimat tersebut. Ada apa aja tadi? Tas, buku, dan pensil. Nah, oke. Kita memakai tanda koma untuk memisahkan penulisan barang-barang tersebut. Jadi, kita menulisnya yaitu saya membawa tas, buku, dan pensil, titik. Ingat ya, di akhir kalimat tadi apa? Memakai tanda titik. Pintar. Selain itu juga, tanda koma digunakan setelah kata sapaan. Ibu, bagaimana itu contohnya kata sapaan? Nah, oke, Ibu contohkan, oke. Aldi, ayo ke depan. Nah, itu merupakan kata sapaan ya. Aldi, nah itu kata sapaan. Jadi setelah nama Aldi ada jeda dulu, lalu melanjutkan kata-kata selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu siapa nih di sini yang suka menulis surat? Jika kalian menulis surat, biasanya di dalam surat tersebut ada penulisan tempat dan tanggal. Nah, itu dipisahkan memakai tanda koma. Contohnya, Cianjur, 10 Mei 2025. Paham? Oke, jadi memisahkan antara tempat dan tanggalnya menggunakan tanda baca koma. Nih, yang terakhir, tanda koma dipakai sebelum kata tetapi, digunakan sebelum kata karena, dan digunakan sebelum kata sedangkan. Oke, Ibu kasih contoh ya supaya kalian lebih paham lagi. Contohnya, saya ingin ikut, tetapi ibu melarang. Nah, setelah kata ikut ada tetapi. Nah, untuk penggunaan tanda koma di sini yaitu sebelum kata tetapi. Berarti tanda komanya ditulis setelah kata ikut. Paham ya anak-anak? Oke, hari ini kita telah membahas dua tanda baca, yaitu tanda baca titik dan tanda baca koma. Nah, apa kalian semua sudah paham materi hari ini? Jika ada yang belum paham, Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya mengenai materi hari ini sebelum kita latihan penggunaan tanda baca koma dan tanda baca titik. Silahkan. Ya Dinda, kenapa? Mau bertanya apa? Oh,
Betul sekali Dinda. Koma yang salah tempat bisa membuat kalimat membingungkan dan artinya menjadi berubah. Ibu kasih contoh kalimat yang salah ya, karena tanda baca koma diletakkan pada tempat yang salah. Saya suka makan nasi ayam dan sayur. Nah, menurut kalian kalimat tersebut aneh kan untuk didengar? Apakah ada yang tahu kalimat yang benarnya seperti apa? Silahkan angkat tangan dan sebutkan kalimat yang benarnya, oke? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Silahkan Jaki. Wah, hebat sekali Jaki, kamu sudah paham ya penggunaan tanda koma pada kalimat. Betul ya anak-anak? Betul ya anak-anak, penggunaan tanda baca pada kalimat yang tadi yaitu saya makan nasi, ayam, dan sayur, titik. Karena nasi, ayam, dan sayur merupakan hal-hal yang berurutan pada kalimat tersebut. Sehingga untuk memisahkannya menggunakan tanda baca koma. Paham kan? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, Lastri, kamu angkat tangan. Apa yang mau kamu tanyakan? Wah, pertanyaan kalian bagus-bagus ya. Oke, walaupun kalimatnya pendek, kalau kalimatnya sudah lengkap, tetap harus ditutup atau diakhiri dengan tanda titik ya, karena itu merupakan kalimat pernyataan. Meskipun pendek, saya makan. Nah, itu tuh kalimat pernyataan dan kalimatnya sudah lengkap. Nah, itu harus diakhiri dengan tanda titik. Paham semuanya? Wah, bagus sekali. Sepertinya kalian sudah memahami penggunaan tanda titik dan tanda koma pada kalimat. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa soal, yaitu berupa beberapa kalimat tanpa tanda baca ya. Jadi silahkan kalian isi soal tersebut dengan meletakkan tanda baca yang benar. Oke, apakah sudah siap buku tugasnya? Nah, kalian kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia ya. Ibu tunggu selama 15 menit, lalu kalian kumpulkan di meja Ibu, oke? Ayo anak-anak, kumpulkan tugasnya di meja Ibu. Waktunya sudah 15 menit nih. Sudah beres ya, bagus. Sembari Ibu menilai tugas-tugas kalian, silahkan kalian mengenal mandiri terlebih dahulu ya. Tanda baca, tanda tanya, dan tanda baca tanda seru untuk minggu depan, oke? Baiklah anak-anak, Ibu sudah menilai tugas kalian. Kebanyakan sudah paham ya penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma. Namun ada beberapa juga sih yang belum paham penempatannya. Tidak apa-apa, setelah pulang nanti kalian pelajari lagi ya materi hari ini untuk penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang tanda baca titik dan tanda baca koma. Jangan lupa ya anak-anak, penggunaan tanda baca itu sangat penting agar tulisan kita mudah dibaca, tidak salah arti, dan tidak membingungkan pembaca. Semoga kalian semua bisa menggunakan tanda baca dengan benar ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dengan pembahasan tanda baca, tanda tanya, dan tanda baca tanda seru. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.